Shalom, salam sejahtera buat sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, dan jangan lupa untuk nonton sampai habis, karena tema kita kali ini yaitu tentang kemiskinan, gereja, dan panggilannya. Sahabat sekalian, definisi dari kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan maupun non-makanan. Sedangkan menurut Bappenas, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan ada juga yang mendefinisikan kemiskinan merupakan suatu ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Pada umumnya, ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yang disebut sebagai kemiskinan kultural, beranggapan bahwa kualitas manusia yang rendah sebagai penyebabnya. Dan yang kedua, faktor eksternal, yang disebut sebagai kemiskinan struktural, beranggapan bahwa kemiskinan terjadi karena ketidakadilan, prioritas pembangunan yang tidak berpihak pada penduduk miskin. Sahabat sekalian, apa yang harus didahulukan? Apakah penegakan hukum ataukah pendidikan? Kemiskinan bisa terjadi karena keadaan masyarakatnya yang terisolasi, tidak memiliki jalan ataupun peluang pada pendidikan yang baik, terhadap sarana kesehatan yang baik, sehingga mengakibatkan atau muncullah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini akan membuat masyarakat menjadi rentan, dan kerentanan mengakibatkan kebutuhan pokok tidak terpenuhi, jauh dari lingkungan hidup yang memadai, sehingga melahirkan yang namanya kelemahan fisik. Angka kematian ibu dan bayi yang semakin tinggi, usia harapan hidup yang pendek. Sahabat sekalian, berbagai pendapat pada umumnya menyetujui bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar penting bagi upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tidaklah hanya cukup
memberikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta menolong sebuah keluarga mempunyai pendapatan yang layak, tetapi juga perlu diberi yang namanya pembinaan mental spiritual, sehingga bisa mempunyai sikap yang baik dan dapat memilih kehidupan yang bijak untuk menjalani kehidupan di dunia yang hancur ini. Jadi, jelaslah bahwa menangani kemiskinan yang sifatnya terpadu dan kompleks tidaklah mungkin hanya dilakukan dari satu aspek kehidupan saja, melainkan juga harus dilakukan yang namanya pendekatan secara terpadu. Walaupun dalam prakteknya akan ada fokus-fokus yang berbeda pada setiap masyarakat, tergantung pada kebutuhan dan konteks masyarakat yang dilayani. Sahabat sekalian, merujuk dari beberapa pemahaman tadi, lalu bagaimana gereja dapat melakukan tugasnya untuk membantu pemerintah mengatasi kemiskinan? Sesuai dengan iman Kristen, Yesus telah mengajarkan seperti tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sahabat sekalian, jadi landasan melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama, adalah karena kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan inilah yang seharusnya menjadi sebuah motivasi atau salah satu motivasi untuk kita melayani sesama. Gereja harus menyadari panggilannya seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 18. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Artinya, gereja sesungguhnya dipanggil untuk melayani, menghadirkan terang dan mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai kebenaran. Gereja sudah seharusnya mulai melangkah, melayani masyarakat sekitar yang membutuhkan
pertolongan. Bukan hanya sekedar pelayanan yang sifatnya sementara atau saat terjadi musibah barulah gereja mulai melihat, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Tetapi yang diharapkan di sini dari perintah kebenaran firman Tuhan, pelayanan yang sifatnya terus-menerus dan di dalamnya terkandung makna memberdayakan. Sehingga masyarakat secara perlahan terlepas dari kemiskinan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komunikasi perlu untuk terus-menerus kita bangun. Dari pihak gereja kepada pihak pemerintah, baik pemerintah di pusat maupun di daerah di mana gereja itu berada. Dan juga kepada tokoh-tokoh yang lain. Dan upayakan berjejaring dengan berbagai layanan yang lain, agar dapat terus-menerus dapat memberikan layanan yang maksimal. Gereja harus jadi berkat bagi sesama. Mereka khususnya yang miskin, tertindas dan terabaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.